Berlanjut kembali, day listener, dan pastinya masih bersama para tamu kita, Pak Christian F. Guswai, ya, konsultan ini peritel dan UMKM, Ibu Titin Hartini dan Pak Rahman Wibowo. Bu Titin sendiri dalam membuat produk ini apa yang menjadi tugasnya, Bu? Saya mencetak, Uh-uh. ya pokoknya mencetak bahan semuanya Bahannya terbuat dari fiber. fiber, ya. Bahan bakunya didapat dari mana ini? Boleh beli Ya, artinya di ini ya, kimia. di toko kimia begitu ya, baru diolah. Pak Rahman sendiri optimis Pak bahwa barang yang diproduksi ini juga mendapat tempat di pasaran? Ya, optimis. Kemana saja ini selama ini, apa tanggapan orang ya ketika produk ini sudah jadi? Ada yang langsung membeli atau memberi tanggapan? Ada yang langsung membeli, ada dan mengasih tanggapan emang unik aja gitu. Tapi ini masih dalam partai-partai kecil ya penjualannya ya? Iya Mbak. Ya. Apa yang kira-kira ini kalau Pak Rahman menempatkan diri sebagai seorang konsumen gitu, melihat produknya sendiri, apa yang Pak Rahman inginkan agar ini juga bisa menjadi, mengapa orang harus membeli? ya, kenapa orang harus membeli lah gitu kan? Kalau Bapak adalah konsumen, ini katakanlah produk orang lain gitu ya? Iya. Ya, kalau menurut saya produk ini unik aja gitu. Karena kalau kita beli yang aslinya itu kan besar dan dipajangnya juga agak sulit. Kalau yang ini emang dibikin di miniatur, jadi di miniatur kecil. Ya. Tidak dipakai kaca begitu Pak? Karena ini saya menampilkan kualitas gitu ya. Jadi emang bahan ini kuat gitu. Mana yang kuatnya Pak? Dan dia tidak cepat rusak gitu. Enggak, artinya yang banting banting ya. Agak kuat gitu. Bukan dari gelas Pak. Jadi gimana Pak Christian? Apa yang membuat orang harus membeli produk ini? Ya, itu yang harus selalu dijawab oleh produsen. Karena kalau topik kita membeli adalah menjawab pertanyaan si pembeli, mengapa dia harus membeli produk ini, ya kan? Itu yang kita harus jawab. Contohnya tadi Bapak mengatakan produknya unik. Uniknya di mana? Beliau mengatakan aslinya ukurannya besar-besar. Nah, beliau membuat miniaturnya. Pertanyaan berikut adalah, apakah orang membutuhkan ukuran kecil atau miniaturnya? Apakah itu betul kebutuhan pembeli, kebutuhan konsumen kita? Itu yang harusnya dijawab. Nah, begitu. Saya dalam hal ini mengatakan sebaiknya memang dilakukan survei kecil-kecilan. Kalau tidak salah tadi Bapak sudah katakan bahwa produk ini sudah dipasarkan di Galleria Jakarta. Itu sebenarnya test market yang sesungguhnya. Nah, harusnya itu betul-betul dicek di sana, apakah betul argumentasi kita bahwa orang membutuhkan yang kecil. Apakah itu betul? Konsumen sepakat. Tanda bahwa konsumen sepakat adalah produknya terjual. Ya, kalau hanya umpama begini, konsumen bilang ya unik ya, lucu ya, tetapi tidak membeli, itu juga suatu pertanyaan. Apakah betul produk ini dibutuhkan oleh konsumen? Jadi buat Bapak dan Ibu, saya pikir inilah ujian yang sesungguhnya ketika kita memulai sesuatu ide, merealisasikannya dalam bisnis. Seperti contoh membuat souvenir bernuansa Bali tapi dalam ukuran miniatur yang bisa diletakkan di atas meja ini, bahkan juga bisa digantung. Kalau saya lihat ini, apakah kita letakkan di atas meja atau digantung. Tetapi apakah betul konsumen membutuhkan souvenir nuansa Bali atau leak-leak seperti ini dalam ukuran kecil?
Nah ini benar-benar harus dipantau di pasar. Apalagi Bapak sudah melakukan tes market di Galeri Jakarta, coba dilihat hasilnya. Dan ditanyakan juga begitu ya. Betul. Seperti apa progres begitu. Kan ada banyak faktor tadi, mulai dari desainnya, kualitasnya. Kualitas itu bahan bakunya, apakah konsumen menyukai bahan baku yang seperti ini. Barangkali kalau argumentasi Bapak tadi kan ini kuat, tahan. Kalau saya bilang tadi tahan banting barangkali ya. Kemudian ujung-ujungnya adalah harga. Ya, kalau kesemuanya itu pas, antara desain, kualitas dan harganya pas, barangkali konsumen bersedia membeli toh. Oke. Pak Renaldi juga selamat pagi. Ini bertanya ini, apakah kita perlu kuesioner untuk membeli atau pengunjung yang sedang lihat-lihat terhadap produk kita? Gimana? Betul. Itu gunanya kita menempatkan apakah itu petugas penjualan atau SPG, ya intinya yang menjaga produk kita tersebut. Kebanyakan yang menjual itu tidak berkomunikasi dengan calon pembeli. Betul yang Bapak katakan tadi, lakukan itu. Anda harus berkomunikasi. Kalau perlu siapkan kuesioner sederhana, jangan terlalu panjang. Nggak usah panjang-panjang, 2-3 pertanyaan cukup ya Pak. 2-3 pertanyaan yang penting-penting. Dan sebenarnya kuesioner kalau dilakukan secara rileks, santai saja, informal begitu, sambil ngobrol lah ya. Banyak sekali yang bisa digali dari maunya gimana konsumen. Calon pembeli. Umpamanya Bapak, bagaimana Bapak suka dengan desainnya? Lihat apakah konsumennya cukup terbuka untuk memberi feedback. Tanya lagi apa mana yang kurang. Kalau seandainya begini, orang sudah melihat-lihat, sebenarnya ada ketertarikan, tetapi ketika dia memutuskan untuk tidak membeli, sebenarnya ada alasan. Ya. Apa Pak, nggak punya duit? Nggak suka desainnya, nggak suka bahannya, kemahalan, nggak sesuai harga, tidak sesuai harga, atau peruntukannya tidak pas. Barangkali dia menginginkan akan lebih bagus kalau umpamanya bahannya dari atau warnanya seperti ini atau ukurannya. Bayangkan ada banyak variabel yang harus digali dari konsumen. Jadi kalau katakanlah standarnya Leak, katakanlah ya, rambutnya harus hitam. Apa harus hitam juga gitu Pak? Kalau nyeleneh nggak kalau kita ganti warna lain misalkan? Nah, kita boleh bereksperimen, tetapi pada akhirnya kan konsumen yang memutuskan, pasar yang menentukan. Sehingga pada saat itulah kita perlunya tadi interaksi dengan konsumen kan. Coba aja kita bikin yang contoh rambutnya pink. Kita lihat reaksinya. Kan kadang-kadang konsumen yang spontan nyeletuk ya. Kok pink sih? Gitu ya umpama nih. Nah, itu kan sudah tanda-tanda bahwa konsumen punya pendapatnya sendiri. Memang kita sebagai produsen bisa mendrive pasar, menyodorkan sesuatu dan kekeh di situ ya, ngotot. Tetapi konsumen juga punya hak untuk menentukan apa yang dia mau beli toh. Ya, tapi kan obsesinya Pak Rahman ini agar produknya ini bisa laris begitu ya Pak ya. Berlari kencang gitu ya. Kalau bisa belinya jangan cuma 1, 2 selusin, 2 lusin ya Bu ya. Jadi enak gitu memproduksinya kan. Sudah mulai melatih juga nggak tetangga sekitar misalkan, mana tahu nanti ada order-order banyak dan harus siap tenaga kerja itu Pak. Kalau suatu saat meningkat. Atau Bapak harus menghandle pekerjaan lain begitu kan. Ada ya. Oke deh listener, nanti kita berlanjut ya. Silakan masih di 0815 1034 1034 dan redaksi radio dfm.com.